Oke ya, kita bisa mulai ya. Oke teman-teman, Mbak Dwi sama Mbak Yanti, goal acara hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa punya penghasilan eh, 50 juta per bulan dari Zoom. Ya, dari Zoom. Artinya kalau teman-teman masih kerja gitu kan, luangkan waktu 1 jam sampai 2 jam untuk menghasilkan 50 juta per bulan dari Zoom. Ya, nanti saya akan bongkar rahasianya, bagaimana saya akan bongkar rahasianya. Plus nanti kita praktek. Ya. Nah, teman-teman, Zoom marketing strategi itu kan. Mungkin ini baru pertama kali saya sampaikan ya kalau di jaringan Jabis ya. Dan materi ini memang eh, baru saya ya karena saya praktek baru tak bagikan ya. Kalau saya nggak praktek kayaknya nggak saya bagikan ya. Nah, teman-teman, ini salah satu tools yang harus Anda siapin ya ketika Anda mau menjadi Zoomtrainer. Ya. Di sini perlengkapannya satu ya, ada iPad gitu kan. Ya, ini iPad ini harga-harga 3 juta udah dapat ini. Saya pakai Redmi ya. Kalau mau pakai Samsung lebih bagus. Samsung atau pakai iPad itu lebih keren ya. Tapi kita bicara basic minimal ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa beli ya. Terus yang kedua, harus ada laptop. Nah, dan dengan kecepatan yang bagus. WiFi, harusnya di sini ada WiFi sebenarnya. WiFi. Terus di sini ada flash disk, isinya adalah materi. Di sini ada earphone ya, Anda bisa pakai earphone atau Anda bisa pakai eh, headset boleh. Saya opsional ya. Saya kalau di rumah pakai headset, tapi kalau di mobil gitu ya, biasanya pakai earphone gitu kan. Terus HP tentunya ya HP. Jadi Zoom marketing itu kita bicara tentang sejarahnya dulu ya. Ini menarik ya, saya tuh kalau berbagi ya, salah. Ya. Jadi kenapa kok saya membuat namanya How to be Zoompreneur itu? Karena kayaknya itu judul satu-satunya deh menurutku di Indonesia. Coba cari 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 trainer yang lain, ada nggak yang membawakan materi tentang Zoompreneur? Kayaknya baru aku lihat sih baru saya sih tak lihat ya. Ya. Jadi satu-satunya pelatihan Zoompreneur eh, untuk dijadikan sebagai marketing strategi. Ini relate dengan yang saya lakukan selama 3 bulan terakhir ya, seperti itu ya. Nah, jadi gini teman-teman sejarahnya tuh. Eh, dulu saya itu salah satu trainer offline teman-teman ya, offline sejak 2015 ya 2015 bahkan sejak 2014 pun saya sempat sudah jadi trainer teman-teman ya. Nanti tak tunjukin contoh-contohnya ya. Jadi saya itu dari hotel ke hotel, dari kafe ke kafe ya, dari kampus ke kampus itu saya lakukan ya teman-teman ya. Nah, tak kasih contoh ya, story-nya dulu ya. Nah, teman-teman juga perlu latihan bagaimana cara saya membawakan materi seperti malam ini. Saya dimulai dari story dulu gitu kan. Nah, ini ya. Nah, ini saya akan share screen. Nah, teman-teman perhatikan kecepatan kecepatan saya dalam Zoom itu sudah by design ya. Bagaimana saya membawakan dengan slide, bagaimana saya membawakan dengan notepad, itu semua by design ya. Itu namanya Zoom Planner itu. Makanya kalau Anda sebagai Zoom Planner, saran saya siapkan fasilitasnya gitu ya. Oke. Mulai dari gambaran ya, teman-teman ya. Oke, karena ini program mentoring sebenarnya. Makanya ini yang masuk Zoom ini adalah orang-orang yang tahap 2 gitu, bukan orang yang mental gratisan gitu ya, seperti itu. Ya, yang sudah ikut kelas mentoring saya gitu kan, seperti itu. Nah, saya ulang ya. Saya dulu dari hotel ke hotel, ya, dari panggung ke panggung. Makanya kenapa ketika saya itu mengoptimasi Zoom, saya berpikirnya gini, kalau Zoom aja bisa ngapain online gitu, offline gitu. Walaupun nanti ke depan kita harus offline, teman-teman. Ya, walaupun kita ke depan harus offline ya. Tapi saya ingin 60 online, 40 offline. Atau 70 70
offline, 30 online. Atau 70 online, 30 offline gitu ya. Itu. Itu itu dasarnya, teman-teman. Ya. Nah, jadi judul malam ini adalah Zoom Marketing Strategi. Nah, materi ini cocok ya bagi orang-orang kerja ya jam 8 sampai jam 5. Nah, ada waktu malam ya. Mbak Yanti itu sangat cocok tuh materi ini karena apa? Karena Mbak Yanti masih kerja dan saran saya jangan resign dulu, Mbak, sebelum dapat 50 juta per bulan. Tetap kerja aja, nanti saya bantu minimal gaji malam sama gaji pagi itu imbang ya. Kalau misalkan gajinya 5 juta gitu kan, malamnya harus 5 juta gitu ya. Seperti itu. Tapi dimulai dari mindset dulu ya. Jadi Zoom marketing strategi. Paham ya Mas Kuya? Saya ulang ya. Kalau teman-teman di pikirannya itu nggak nutut atau di pikiran itu gimana sih 1 M per bulan? Maka faktanya pun juga nggak terwujud. Gitu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, ada yang tanya teman-teman? Udah mulai panas belum? Mau tak presentasikan nggak ini? Mau nggak? Penasaran nggak? Hah? Mau, mau, mau. Nah, selalu buat orang penasaran, itu loh. Ya, jadi orang itu ya kalau ke toilet aja itu eman gitu loh, gitu loh. Anda kalau ke toilet 5 menit dari sekarang, Anda udah ketinggalan materi saya kan. Gitu. Pertama adalah ini sorry ini 5 ya, ini keliru ya. Menarik uang, Anda harus punya kendaraan. Anda harus punya kendaraan. Yang pertama, tentukan kendaraannya dulu. Jadi Anda jangan mencela-mencela gitu loh. Kalau memang Mbak Dwi kendaraannya itu properti, berarti buat misalkan manunggal properti sama Jabis gitu kan. Ya udah itu kendaraannya dipakai gitu. Gedein tuh Jabis sama manunggal gitu kan. Anda nggak bisa setengah-setengah gitu, ya kan? Seperti itu. Ini contohnya ya. Terus ini contoh aja sederhana ya. Ini kebetulan tak pamerin aja. Ini contohnya teman-teman ya. Ini 50 juta eh, 2 bulan November 2023. Bahkan 54. Terus 61 juta itu 7 Januari Desember 2023. Artinya ini saya menggunakan Zoom, teman-teman, ya. Terus kalau sebulan kemungkinan kebetulan ini berturut-turut, Mbak Yanti masalahnya. Kalau punya misalkan sebulan 50 juta, terus habis itu 5 juta, habis itu eh, 60 juta, habis itu 1 juta. Itu jangan percaya kayak gitu ya. Tapi kalau istiqomah tuh 40 juta, 50, 60. Kalau turun wajar ya teman-teman ya. Kalau misalkan ya sama kalau kalian omsetnya itu misalkan 40, 70, 50, 51, 45, wajar ya. Paham ya teman-teman ya? Wajar ya. Tapi kalau rutin berarti ada pola di situ. Nah, di sini teman-teman, apa pentingnya 1 M per bulan dari Anda? Ini penting kalau ini menjawab A, ya. Nah, ini contohnya, teman-teman ya. Di sini ada namanya income gap. Income gap itu artinya apa sih? Goal income dikurangi existing income. Jadi sebelum kita bicara tentang Zoompreneur, sebelum kita bicara tentang digital marketing, kita harus tahu gitu kan, income gap Anda itu berapa gitu. Buka toko sembako 30 juta per bulan. Buka dari jam 6 sampai jam 12 siang. Penghasilannya 30 juta. Nah, goal Anda itu 100 juta. Maka di situ ada namanya income gap. Income gap itu adalah 70 juta. Maka teman-teman mulai narasikan per tahun. Oke? Per tahun, ya. Jadi Anda itu mau berapa per tahun gitu kan. Nah, oke. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya ya. Tadi kan omset saya tadi kan ini saya ambil case yang 8 November, Desember ya. Nah, berarti saya punya income existing itu 54 juta. Oke. Oke ya. Nah, target saya itu per bulan itu 1 M. Maka 1 M dikurangi 54 juta berarti ketemunya berapa? Coba coba mulai berpikir deh. 260. Mbak,
Dwi kira-kira nangkep nggak maksud saya? Apa hubungannya Zoom Planner dengan ini? Ini penting karena ini yang akan kita pakai nanti gitu untuk mencapai uang dengan Zoom gitu loh. Oke? Ya. Berarti saya masih punya income gap antara existing dengan impian saya itu 94,50 apa? Sorry, berapa nih? Ini 94 ya, 9 juta. miliar ya. 94 miliar. Ya, 6. 9 ya. 5 itu ya. 578 ya. Karena 1 miliar dikurangi 54 Iya, jadi 944 juta. ya. Oke. Nah, teman-teman kira-kira sudah punya gambaran nggak kira-kira ada gap income? Jangan-jangan Anda nggak punya goal. Jangan-jangan. Ya, coba sharing. Kira-kira. Belum ke sana sih, belum pikir goalnya berapa ini. Tahu, itu yang membuat, itulah bedanya Anda di mentoring sama enggak di mentoring. Ya. Kalau di mentoring kan ada yang ngajarin, ada yang ngawal. Apalagi kalau kalau kita kawal per tahun, lebih keren lagi tuh. Ya, jadi per tahun itu di mapping. Nah, nanti kalau per tahun gini teman-teman, kayak Pak Bu Husniati itu ya, Bu Husniati udah ikut program mentoring setahun. Setahun itu ini blueprintnya. Nah, ini salah satu roadmapnya ya. Nah ini, nah ini. Omset tahun lalu berapa? Ya, jangan-jangan Anda nggak nulis gitu kan? Gitu kan? Omset tahun ini berapa? Selisihnya berapa persen? Ya. Terus eh, Anda berdiri tahun berapa? Jumlah cabangnya berapa? Rata-rata omset per bulannya berapa? Per tahunnya berapa? Rata-rata kos per bulannya berapa? Ini harus ditata dulu, ini diaudit dulu gitu. Ini ada 42 orang yang harus Anda isi kalau Anda mau pendampingan setahun. Oke. Seperti yang dilakukan oleh eh, Pak siapa? Pak Rahut. Pak Rahut tadi. Ya. Nah, ini lengkap. Oke, ya. Kita nggak usah ke sini dulu deh. Mana tadi? Lupa saya. Oke. Maka di sini buat keran baru, ya. 80% Zoompreneur itu di mindset ini, teman-teman, sebenarnya ya. Maka di situ ada namanya keran baru. Maka di sini ada tiga. Sumber pemasukan uang itu ada tiga. Pertama itu dari keringat sendiri. Berarti seperti saya, isi Zoom, dapat omset. Kedua dari orang lain. Saya jual Bank Zainal, saya dapat bagi hasil. Atau ya tiba-tiba dapat rezeki yang tidak diduga ya. Gitu. Ya kan? Selalu tiga ini polanya. Ya. Kalau Anda sudah tahu ini, nah, maka ini teman-teman. Contohnya. Ini saya jelasin ya. Saya lagi apa? Lagi melempar ke alam semesta. Waduh, narasi ini supaya ini terwujud ya. Pertama, harga produk 2,5. Ya, ini bisa kelas mentoring atau kelas kemitraan. Bebas produknya, yang penting harganya 2,5. Ya, kalau Bang Zainal kemungkinan BNSP cocok di Bang Zainal ya, 2,5. Ya, saya punya kepentingan ya. Pikirkan produk yang harganya 2,5 juta. Itu dulu. Ya, Bang Zainal udah ada gambaran kira-kira Bang Zainal? BNSP cocok kayaknya. Mbak Dwi apa? 2,5. Uang tanda jadi. Betul? Ya, Ya. Terus apa lagi teman-teman? Ya. Yang kedua, jual ke 400 peserta tiap bulan. Tiap minggu 50 peserta yang daftar. Tiap bulan 8 event, bisa online, bisa offline. Tiap event pesertanya 200 online, closing rate-nya 25%. Tiap event ada 600 peserta yang join Zoom. Nah, kembali ke Zoom tuh. Tiap event ada 1.500 lead prospek yang menghubungi admin. Tiap event ada 15.000 jangkauan ke audiens. Nanti ketemu budget iklan.
Jadi 1 M per bulan itu teman-teman. Ya, tadi kan saya kan bicaranya kan 50 juta ya. Ya, kalau 50 juta udah terwujud lah kayak kita ya. Gitu. Kita ingin menuju ke 1 M. Jadi pembahasan kita 1 M ya. Nah, sehingga ketika kita bicara 1 M, akhirnya 50 M kecil gitu kan. Benar nggak sih? Ya. Oke, make sense nggak? Masuk akal nggak ini? Ya, teman-teman, tolong hargai saya. Ini saya ngetik satu-satu loh ya. Ngetik loh ini ya. Makanya saya kalau ada orang yang ikut kelas saya nggak berbayar, ya mungkin bukan target market saya aja gitu. Ya. Saya ingin dihargai aja ilmu saya. Gitu ya. Nah, oke, teman-teman, dari satu slide ini kita buka nggak mindset Anda? Ayo kita diskusi. Ayo. Contoh produknya, kemitraan Jabis. Contoh kemitraan mentoring. Contoh kemitraan beauty planner. Ini hanya contoh ya, gitu ya. Ya bisa produk Anda lah, bebas gitu. Nah, BNSP gitu kan. Artinya saya tidak apa ya? Saya tidak mendewakan produk. Pokoknya 2,5 juta, clear ya. Kalau sama Mas Adam paket kemitraan sidik jari, gitu, ya kan? Kalau Mbak Yanti apa? Dan bahkan kelas saya itu minimal 2,5 nanti. Aku yang isi. Makanya saya sekarang sudah mulai mulai naik level. Silahkan Anda kalau mau jual kelas 500, saya akan jual 2,5. Ya, ya kenapa? Ya, kan aku udah punya trainer sekarang ya. Silahkan ya. Nah, 480 member tiap tahun, 400 member tiap bulan, 8 event tiap bulan, 50 peserta tiap event, 100 mitra bimbel, 25 perusahaan baru. Misalkan ini contoh ya. Ini contohnya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, tuliskan sumber pemasukan Anda. Jadi pertama kali ketika kita bahas Zoom Planner ya, kita langsung ke how to-nya aja ya. Ke how to-nya aja. Pertama adalah tentukan produk. Itu. Jadi hari ini kita bahas tentang 8 step Zoom Planner. Nah, silakan teman-teman eh, diskusi produk apa yang harganya 2,5 yang layak dijual dan orang tidak bisa nolak produk Anda. Silakan. Ya, tentukan. Silakan pilih. Ayo, ayo diskusi aja, kita diskusi aja. Kalau ditanya Zoom Planner malam ini itu stepnya kayak apa sih? Tentukan produk. Saya selalu nomor satu itu kalau nggak riset tentukan produk. Kalau nggak riset tentukan produk. Selalu itu polanya. Semua modul-modul saya itu nomor satu adalah tentukan produk, riset. Terus terakhir evaluasi. Kenapa? Karena kalau evaluasi itu selamanya teman-teman ya. Ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada kan. Nah, sekarang nomor satu tentukan produk. Caranya gimana? Ya, ya sampaikan tadi. Ya. Oke, silakan Bang Zainal. Mungkin ada pertanyaan. Ini Lanjut, materinya Kut. Lanjut, lanjut Kut. ya. Iya. Oke, terus teman-teman, teman-teman mulai tentukan kira-kira sumber pemasukan Anda dari mana. Ya, sumber pemasukan Anda dari mana. Terus terakhir dievaluasi. Oh, ternyata saya itu tidak punya goal tahunan. Saya tidak punya impian. Berarti ya itu berarti diselesaikan gitu loh. Coba sekarang sekarang mau saya tanya nih. Di sini ada 11 orang ya. 11 orang di sini kira-kira siapa yang sudah memiliki existing penghasilan? Siapa yang ingin memiliki uh, income goal? Coba. Seperti yang saya sampaikan tadi. Coba. Dan ditulis nggak? Siapa yang sudah membuat seperti ini? Oke? Audio Jungle.